di my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang praktikum sederhana yang berhubungan dengan materi kita, yaitu tentang ikatan kovalen. Bagi yang baru mampir di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi seputar kimia. Oke? Baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya. Langsung saja kita lakukan percobaannya. Alat-alat yang perlu disiapkan adalah 5 buah gelas kimia, kemudian alat pengaduk, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air, sabun cuci piring, mentega, minyak kelapa, dan gula. Nah, mari kita lakukan percobaannya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Langkah kerjanya, pertama kita tuangkan air ke masing-masing gelas ini. Kemudian di gelas yang pertama kita tuangkan sabun pencuci piring secukupnya ya. Kemudian kita aduk. Amati perubahan yang terjadi pada gelas pertama. Apakah air dan sabun pencuci piring ini bisa bercampur? Pada gelas yang kedua, kita tambahkan mentega secukupnya. Kemudian kita aduk. Amati perubahan yang terjadi, apakah mentega dan air bisa bercampur? Pada gelas yang ketiga, kita tuangkan minyak kelapa. Kita aduk juga. Lalu amati apa yang terjadi, apakah minyak kelapa dan airnya bisa bercampur? Yang terakhir adalah gula. Lalu kita aduk. Amati perubahan yang terjadi, apakah gula dan air bisa bercampur? Gelas yang pertama berisi sabun pencuci piring dan air. Bisa terlihat dengan jelas bahwa itu dia bisa larut. Sedangkan yang kedua, mentega jelas tidak bisa larut dalam air. Kemudian minyak kelapa ada 2 lapisan, berarti tidak bisa larut dalam air. Dan yang terakhir gula bisa larut dalam air. Berdasarkan hasil percobaan tadi, pada gelas yang pertama yaitu berisi air dan sabun cuci piring, ternyata sabun cuci piring bisa larut dalam air. Dan percobaan yang kedua atau gelas yang kedua, mentega itu tidak bisa larut dalam air. Bagaimana dengan ini? Apakah bisa larut dalam air? Minyak kelapa? Ya, minyak kelapa bisa terlihat 2 bagian atau 2 lapisan, berarti dia tidak bisa bercampur atau tidak larut dalam air. Sedangkan gula itu larut dalam air. Nah, kira-kira mengapa ya hal ini bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Di
Jadi begini Sobat Kimia, pernahkah kalian merasakan rasa suka atau tidak suka dengan seseorang? Misalnya saja karena sifatnya, kita tidak menyukai orang tersebut karena tidak sama sifatnya dengan kita. Nah, sama halnya dengan manusia, senyawa juga mempunyai rasa suka atau tidak suka terhadap senyawa lainnya, atau istilah kerennya adalah like dissolve like. Jadi senyawa-senyawa akan bergabung dengan senyawa yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya. Sebagai contoh, air ini bersifat polar. Polar itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pol atau pengkutupan. Artinya air itu memiliki kutub positif dan negatif. Sedangkan non polar berarti lawannya atau tidak ada pengkutupan baik itu kutub positif maupun kutub negatif. Perbedaan lainnya antara senyawa polar dan non polar adalah karena muatan parsial. Jadi apabila senyawa polar memiliki perbedaan muatan parsial atau momen dikolnya lebih besar daripada 0, sedangkan senyawa non polar momen dikolnya sama dengan 0. Ciri lain dari senyawa polar dan non polar adalah kalau senyawa polar biasanya terdiri atas atom yang berbeda kecuali O3 atau ozon. Sedangkan senyawa non polar biasanya terdiri atas atom-atom yang sama. Berdasarkan hasil percobaan kita tadi, yang dapat larut dalam air adalah sabun cuci piring dan gula. Sedangkan senyawa yang tidak bisa larut dalam air adalah mentega dan minyak kelapa. Nah, berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sabun cuci piring dan gula itu bersifat polar, sedangkan mentega dan minyak kelapa bersifat non polar. Demikian percobaan kita pada hari ini yang membahas tentang senyawa kovalen polar dan non polar. Contoh senyawa kovalen polar adalah sabun pencuci piring dan gula, dan contoh dari senyawa kovalen non polar adalah mentega dan minyak kelapa. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa kalau kalian pikir channel ini bermanfaat, silahkan di-like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.